Kenalin Renita. Di video pertama ini aku mau sharing tentang pengalaman aku untuk sembuh dari jerawat. Tapi ini belum bisa dibilang sembuh sih, karena memang saat ini pun aku masih berjuang untuk memperbaiki kulit mukaku. Karena bisa dilihat sendiri, aku masih punya banyak bekas jerawat atau bopeng atau biasa disebut dengan scars. Nah, di video ini aku mau cerita tentang awal aku jerawat, lalu produk-produk apa aja yang aku pakai, dan gimana bisa progresnya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, karena sebelumnya aku lumayan parah jerawatnya. Jadi keep on watching. Oke, pertama aku jerawat itu dimulai dari aku SMA. Jadi waktu SMA itu aku anaknya cuek, namanya juga remaja gitu kan, remaja, dan aku juga nggak ada pengetahuan sama sekali tentang skincare. Jadi mukaku jerawatan, dan jerawat aku tuh jerawat batu. Seperti yang kalian tahu tuh, kalau jerawat batu dia keras, terus dia perih, gatal juga. Jadi dan aku punya itu banyak di mukaku, menyebar gitu, karena seperti yang aku jelaskan aku punya acne prone skin. Nah, selain berjerawat, kulitku juga berminyak dan kusam juga. Nah, waktu SMA itu aku cuek, jadi aku cuman pakai sabun cuci muka aja, itu Biore. Nah, selama aku SMA sempat punya pengalaman tidak enak tentang muka berjerawat sih. Aku tahu maksudnya temanku tidak bermaksud menghina, cuman tetap aja bercandaan yang tentang jerawat itu kayak nyelkit gitu. Jadi waktu itu aku ada foto buku tahunan gitu. Nah, terus waktu itu tema kita itu candlelight dinner kan. Nah, terus aku punya jerawat gede banget di hidung, di sini. Nah, terus pada saat itu teman aku bilang, tema lo yang kayak India gitu ya, yang pakai tindik di hidung kayak gitu, maksudnya jerawat aku tuh tindiknya gitu. uh, Ya aku tahu itu bercandaan, cuman tetap aja untuk muka yang berjerawat kan tetap aja itu sensitif buat kita, kayak nyelekit gitu. Nah, kayak gitu yang kayak buat aku kayak malu punya muka jerawat, sampai pada akhirnya kalau teman-teman ngajak foto atau selfie, aku kayak nolak gitu, kayak menawarkan diri, mending aku yang fotoin mereka, mereka yang foto gitu, karena saking malunya, karena muka aku banyak banget jerawat dan bekas jerawat. Nah, karena tidak pede dengan keadaan muka yang seperti itu, akhirnya temanku bilang, lo mau gak pakai krim ini, gue sembuh pakai krim ini. Nah, krim yang ditawarkan temanku waktu itu adalah krim kuning dan putih. Kuning untuk siang dan malam untuk dan malamnya itu yang warnanya putih. Nanti aku akan taruh produknya. Nah, dia bilang dia pakai itu dan mukanya membaik. Nah, karena aku waktu itu anak SMA yang polos, gak tahu pengetahuan apapun tentang skincare, aku setuju aja untuk membeli produk itu. Jadi aku beli krim itu, dan aku pakai, dan waktu itu harganya murah, dan itu krimnya tuh tulisnya Cina gitu, dan aku nggak tahu apa artinya, aku nggak tahu produknya dibuat dari apa. Yang pasti aku pakai produk itu, dan efek dari krim itu adalah kulit muka aku tuh putih banget, putih bener-bener putih. Dan tapi dia tidak memperbaiki atau tidak membantu sama sekali untuk menghilangkan jerawat atau menghilangkan bekas jerawat. Dia hanya memberikan efek putih ke kulit aku aja. Nah, kayak gitu kan. Nah, aku pakai krim itu tuh lama, sangat lama waktunya, jangkanya tuh lama banget, sampai pada akhirnya sepupuku bilang kalau krim itu krim berbahaya, krim yang ada merkurinya. Dan akhirnya aku kayak googling gitu, searching, dan benar itu krim berbahaya, dan nggak tahu juga itu produknya produk apa, bahannya apa, segala macam. Dan akhirnya karena aku takut kena kanker kulit dan lain sebagainya, aku stop pakai krim itu. Dan emang sih pada saat pakai krim itu, kulit aku tuh kayak cepet gampang banget iritasi, merah-merah gitu, perih. Dan sebelumnya tuh aku sama sekali nggak pernah ngalamin hal kayak gitu walaupun muka aku berjerawat. Dan akhirnya aku stop sampai aku lulus SMA dan masuk kuliah pun aku tidak menggunakan produk apapun, hanya sabun cuci muka dan obat Totol Aknol, kalau kalian tahu. Nanti aku akan taruh produknya juga. Cuman pakai itu aja di Totol, dan sabun Biore, hanya itu aja. Nah, waktu aku kuliah aku juga cuma hanya pakai Aknol dan si sabun Biore itu tadi. Dan terus karena aku kuliah dan aku posisinya adalah anak perantau, dan waktu itu aku butuh uang tambahan untuk keperluan kuliah aku. Jadi kayak aku nyari kerjaan event gitu, dan kebetulan temanku ada nawarin, dan itu posisinya sebagai SPG coklat. Nah, kan kalau kalian tahu kan SPG kan kulit mukanya harus mulus, terus harus cantik kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku bilang ke teman aku, muka gue kan jerawatan gitu kan. Terus kata teman aku bilang,
yaudah lo perawatannya aja dulu kayak gitu kan. Nah akhirnya produk pertama yang aku beli waktu itu untuk memperbaiki kulit muka aku, itu aku pakai produk Elsa Skin. Aku tahu Elsa Skin ini dari Instagram, terus aku konsultasi lewat WhatsApp, terus aku disuruh foto keadaan kulit muka aku, lalu setelah itu aku disarankan untuk membeli produk ini. Jadi dia itu ada paket-paketnya gitu. Nah aku disarankan untuk beli paket acne apa gitu, aku lupa. Aku beli sesuai dengan instruksinya, lalu setelah itu aku pakai sekitar 1 bulanan. Elsa Skin ini bagus di aku, dia cocok, jadi dia memberi efek kulit, dia jerawat-jerawat aku tuh kempes, tapi untuk bekas-bekas jerawatnya dia tidak terlalu memberikan efek, mungkin karena memang baru pemakaian sekali juga kan. Nah karena aku waktu itu sudah membaik kulitnya dan waktu itu juga sudah diterima sebagai di pekerjaan SPG coklat itu, jadi aku tidak meneruskan lagi untuk membeli produk Elsa Skin ini pada saat produknya habis. Jadi aku beralih lagi untuk menggunakan Pond's dan Acne saja seperti itu. Nah karena sudah merasa kulit aku jauh lebih baik waktu itu, jadi aku tidak meneruskan untuk membeli Elsa Skin ini lagi, dan aku beralih lagi menggunakan obat total jerawat saja, yaitu Acnol dan sabun cuci muka kayak gitu. Nah pada saat aku kerja kan aku menggunakan makeup. Nah lalu karena aku menggunakan makeup dan tidak ada pendukung skincare yang lain, kulit muka aku berjerawat lagi, aku breakout lagi, jerawat aku tumbuh banyak lagi beserta bekas-bekas jerawatnya, dan kulit muka aku juga kusam. Dan waktu itu pada saat aku foto dengan memegang produk coklat ini, terus ada juga kunjungan waktu itu manajer dari coklat ini atau apa gitu, aku lupa. Dia ngeliat aku untuk jualan produk ini dengan keadaan kulit muka yang berminyak, berjerawat, terus kusam juga gitu. Dan dia kayak mukanya waktu tuh nggak enak banget. Dan pada saat selesai kerja malamnya kayak aku dikabarin bahwa aku diberhentikan dari pekerjaan itu dengan alasan karena mukaku berjerawat kayak gitu. Dan waktu itu bener-bener di titik aku paling down banget, itu kayak aku ngerasa orang paling jelek sedunia, aku ngerasa aku buruk banget, kayak muka aku nggak pantas dilihat orang kayak gitu. Dan itu bener-bener butuh waktu yang lama banget buat aku bisa percaya diri lagi, karena yang memang bener-bener itu sakit hati banget. Maksudnya kalau misalnya dia bisa bilang mungkin karena penjualan aku yang jelek, atau mungkin karena nggak bagus juga penjualannya kayak gitu, nggak apa-apa, kayak aku paham gitu kan. Ini kan dia belak-belakan bilang karena muka aku berjerawat, ya aku paham, karena memang SPK kan dituntut kalau misalnya looknya aja nggak bagus, gimana orang bisa tertarik sama produk itu. Tapi tetap aja kan, namanya orang itu bener-bener sakit hati banget. Dan dari situ aku kayak bangkit, terus aku harus bisa membuktiin bahwa aku bisa, kulit aku bisa jauh lebih baik, dan aku bisa buktiin bahwa mukaku nggak seburuk itu. Nah karena itu aku udah dendam banget, maksudnya bukan dendam sih, cuman kesel aja gitu, kayak pengen pengen marah, pengen nonjol orang, terus kayak pengen buktiin aja kalau misalnya aku tuh bisa kulitnya bisa lebih bagus. Jadi aku waktu itu searching dan nanya ke teman-teman aku yang punya pengalaman dulunya berjerawat, dan pada waktu itu mukanya sudah membaik. Jadi aku tanya ke dia pakai apa produknya, terus banyak yang bilang, sebagian besar dari mereka bilang mereka ke dokter. Nah hal yang aku takutkan waktu itu adalah mindset aku pada saat itu, kalau aku ke dokter aku pasti akan mengalami ketergantungan krim dokter. Lalu belum lagi kalau tidak cocok, mukanya akan jauh lebih parah, breakout, merah kayak tomat kena matahari, atau putih kayak krim abal-abal yang aku beli kayak gitu. Nah tapi karena aku sudah tidak kuat lagi dengan keadaan muka aku waktu itu, sampai karena memang bukan karena cuman malu, cuman dia tuh bener-bener semuka nih perih gitu loh, karena jerawat batu tuh bener-bener perih dan gatel. Nah kalau disentuh aja tuh perih, panas gitu. Nah akhirnya aku memberanikan diri, aku pilih waktu itu akhirnya ke dokter. Dan dokter yang aku pilih waktu itu sampai saat ini juga aku masih pakai, itu dokter Jasper. Aku ke dokter Jasper, sebelumnya aku sudah searching mengenai harganya, terus harga produk-produknya, terus review-reviewnya, dan
sejauh aku cari-cari sih itu bagus, dan aku langsung ke sana. Lalu aku langsung ketemu sama dokternya, aku konsul tentang kulit muka aku, jerawat aku cerita berapa lama jerawat, dan selama ini aku pakai produk-produk apa aja. Setelah itu kayak dokternya megang kulit mukaku, terus dia akhirnya ngasih aku resep untuk produk yang aku harus beli. Nah, pada saat itu aku dapet produk sabun cuci muka, toner, krim paginya 2, krim malamnya 2. Setelah aku beli produk-produk yang sudah diresepkan oleh dokternya, aku pakai produk-produk itu, dan puji Tuhannya produknya cocok di aku dan tidak ada menimbulkan efek merah, iritasi, panas, atau gatel atau breakout, itu nggak ada. Cuma dia emang kulit aku tuh ngelupas, tapi ngelupasnya tuh halus gitu loh, halus dan nggak sakit sama sekali kayak gitu. Jadi kayak pergantian kulit biasa aja. Kalian pernah nggak sih pergantian kulit tangan yang kayak alami gitu? Nah, dia kayak gitu, jadi kayak halus, kayak natural aja gitu, nggak ada merah-merah, nggak ada gatel, nggak ada panas kayak gitu. Nah, dan akhirnya kulit aku jauh lebih membaik. Nah, karena kulit aku waktu itu membaik, jadi aku menuliskan untuk pakai krim dokternya itu. Sampai sekarang aku juga masih pakai, dan memang bagus juga. Dan aku pernah stok krim ini. Jadi waktu itu aku kerja terus aku kayak di titik kayak males gitu ke kliniknya, dan aku kayak stop selama 3 bulan gitu. Dan muka aku nggak kenapa-napa, aku nggak breakout parah, aku nggak ngalamin jerawatan parah atau muka aku merah atau gimana nggak ngalamin itu semua. Cuma dia emang normal aja, jerawat aku kayak normal, muncul 1, muncul 2 gitu. Nah, dan karena waktu itu aku juga sudah mencari alternatif produk-produk yang lain, dan aku tidak menemukan produk yang cocok. Dan waktu itu jerawatnya sudah nggak perih banget di muka, jadi aku nggak kuat, jadi aku balik lagi ke dokter ini gitu. Nah, aku balik lagi dan masih cocok sampai sekarang. Nah, aku ada niatnya sih untuk beralih dari krim dokter, cuman saat ini aku masih cari-cari produk-produknya, masih penyesuaian dulu sama produk-produknya. Kalau misalnya nanti cocok, aku akan beralih ke produk itu dan coba tinggalkan krim dokter, dan aku juga akan kasih update-nya kalau misalnya itu manjur di aku kayak gitu. Nah, sekian dulu dari video aku kali ini tentang sharing aku tentang pengalaman jerawat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, dan mohon bantu subscribe channel ini, karena aku akan selalu sharing tentang video mengenai skincare dan perjuangan aku untuk melawan jerawat, produk-produk apa yang aku gunakan selain dari krim dokter. Kan ada produk-produk lain yang menunjang juga skincare aku juga akan kasih tahu. Dan saat ini juga APR terberat aku nih mengenai bopeng dan bekas jerawat ini yang banyak. Aku masih berjuang banget untuk memperbaiki dan setidaknya bisa lebih baik, karena memang kan bopeng susah ya daripada bekas jerawat yang merah atau hitam. Nah, untuk produk-produk yang aku gunakan, dan kalau itu bekerja di kulit muka aku akan kasih update-annya. Dan boleh bantu like video ini kalau kamu suka, boleh komen juga untuk produk-produk kamu yang mungkin andalan kamu dalam menghadapi jerawat, biar aku tahu produk apa yang kamu gunakan, dan aku mungkin bisa coba dan bisa berhasil di muka aku juga. Lalu boleh share ke sosial media kamu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye.